Saatnya Barcelona cari pengganti Gerard Pique. Di usianya yang sudah memasuki 34 tahun, Gerard Pique menjadi beban Barcelona di partai besar ajang Liga Champions. Saat Barcelona dikalahkan Paris Saint-Germain, Pique masih menjadi pemain andalan di lini pertahanan Blaugrana. Tentunya sangat mengejutkan melihat Pique yang baru sembuh dari cedera langsung dimainkan oleh Ronald Koeman untuk membendung kecepatan pemain PSG. Sebelumnya tanpa Pique, Barcelona hanya kebobolan 12 gol dalam 14 pertandingan terakhir di La Liga. Lenglet dan Araujo paling banyak digunakan oleh Barcelona di sektor pertahanan. Dibantu formula Frenkie de Jong ditarik kembali bermain lini tengah oleh Koeman yang muda dan memiliki kecepatan, mengisi kelemahan yang dimiliki Lenglet. Saat formula ini berhasil, Pique tiba-tiba kembali, tentu saja mengambil posisinya, malah langsung menyebabkan Barcelona kembali menjadi lumbung gol. Namun Pique kerepotan saat menjaga striker PSG Kylian Mbappe. Mantan pemain Manchester United itu kalah dalam adu sprint dan gagal melakukan koordinasi yang bagus di lini belakang. WhoScored pun mencatat Pique sebagai pemain terburuk di laga Barcelona versus PSG dengan nilai 6,3. Maklum, Pique belum 100% bugar dan siap bermain. Sebelumnya, kepercayaan diri dan kemampuan Pique dalam membangun mitra dengan lini tengah Barcelona terkoneksi dengan baik. Saat memasuki usia 30 tahun, gerak Pique menjadi lamban. Dia juga tidak lagi menjaga koneksi baik dengan rekan satu timnya seperti halnya dengan Xavi dan Iniesta. Pique sudah dimainkan Barcelona, namun dia benar-benar sudah kehilangan kecepatan dan kerap kewalahan menghadapi pemain muda yang memiliki kecepatan. Barca telah mencapai titik terendah. Jika saya harus keluar untuk mengubah hal-hal ini, saya akan menjadi yang pertama melakukannya, ujar Pique dikutip dari Football Espana. Meski selalu mengatakan siap hengkang, Pique justru memperbarui kontraknya dengan Barca pada Oktober. Kontrak sang bek di Camp Nou kini berlaku hingga Juni 2024 saat usianya menginjak 37 tahun. Evaluasi pasca dikalahkan PSG, Barcelona butuh 4 tahun untuk berbenah. Barcelona dinilai membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk merombak skuad saat ini menjadi tim yang bisa bersaing seperti dulu. Hal itu diungkapkan mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger seusai melihat Barcelona dipermalukan Paris Saint-Germain Rabu 17 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Nasib Barcelona kini sedang di ujung tanduk karena di luar dugaan kalah telak 1-4 pada laga tersebut. Kekalahan itu membuat Barcelona harus menang dengan selisih 4 gol pada laga leg kedua untuk lolos ke perempat final. Misi itu terbilang sulit karena Barcelona akan bertindak sebagai tim tamu di Stadion Parc des Princes pada leg kedua. Melihat hasil laga leg pertama, Arsene Wenger mengaku tidak terkejut sebab Arsene Wenger menilai skuad Barcelona saat ini secara kualitas memang kalah jauh dari PSG. PSG merupakan runner-up Liga Champions musim lalu. Mereka tampil lebih dewasa dan terorganisasi musim ini. PSG saat ini adalah salah satu kandidat kuat juara Liga Champions, kata Wenger dikutip dari situs Metro. Skuad Barcelona sekarang terlihat tidak punya tenaga dan kecepatan. Anda boleh berpostur kecil seperti Maradona, tetapi dia memiliki kekuatan. Di sisi lain, saya melihat Pedri atau Puig tidak memiliki kekuatan, ujar Wenger. Ketika melawan tim yang memiliki pemain seperti Kylian Mbappe atau Moise Kean, Anda harus memiliki kekuatan fisik. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki peluang untuk menang, tutur Wenger. Lebih lanjut, Wenger berharap Barcelona segera menyadari bahwa skuad yang ada sekarang sudah tidak bisa bersaing lagi dan harus dirombak. Wenger menilai Barcelona setidaknya membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk mengubah skuad sekarang menjadi tim yang lebih baik dan bisa bersaing. Prediksi waktu itu tidak lepas dari krisis keuangan Barcelona saat ini. Percakapan panas antara Mbappe versus Des, Pique dan Alba. Saya akan bunuh Anda di jalan. Kylian Mbappe menjadi sorotan pada laga Barcelona versus PSG. Namun bukan hanya tentang 3 gol yang dicetaknya, tapi juga friksi yang terjadi dengan Jordi Alba dan Gerard Pique. Kylian Mbappe tampil sangat apik. Pemain 22 tahun mendapat banyak pujian atas hat-trick yang dia catatkan di Camp Nou. Mbappe menjadi pemain ketiga yang mampu mencetak hat-trick ke gawang Barcelona di Camp Nou.
Namun cerita tentang Mbappe bukan hanya tentang hat-trick. Pemain asal Prancis itu juga sempat terlibat friksi dengan Jordi Alba. Sebelumnya dimulai dari percakapan panas Mbappe dengan Sergino Dest. Mereka sedang menunggu tendangan sudut. Mbappe terlibat kontak dengan Dest. Ada percakapan antara mereka. Lalu Jordi Alba dan Gerard Pique ikut campur pada momen tersebut. "Saya akan membunuhmu di jalan. Aku akan membunuhmu di jalan." Ucap Mbappe yang ditunjukkan pada Jordi Alba seperti dikutip dari Movistar Plus. Pique lalu datang untuk membela satu rekan satu timnya. Berikut adalah percakapan panas antara Mbappe dengan 3 pemain Barcelona, yakni Sergino Dest, Jordi Alba, dan Gerard Pique. Mbappe kepada Dest, "Jangan sentuh saya." Alba kepada Mbappe, "Dia sudah minta maaf padamu. Lihatlah kartu identitas Anda. Anda sombong." Mbappe kepada Alba, "Di jalan saya akan membunuhmu." Pique pada Mbappe, "Siapa yang akan kamu bunuh?" Alba kepada Pique, "Dia belajar, orang itu sedang belajar." Xavi, "Saya ingin latih Barcelona." Legenda Barcelona Xavi kembali buka suara mengenai kemungkinan ia melatih Barcelona. Xavi tidak menampik bahwa ia punya keinginan menjadi juru taktik El Blaugrana yang baru. Musim ini performa Barcelona bisa dikatakan jauh dari kata stabil. Banyak pihak mengklaim bahwa Ronald Koeman gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manajer Barcelona. Alhasil ada banyak yang menuntut agar Koeman segera dipecat. Sebagai penggantinya ada beberapa yang mengusulkan agar Xavi yang menjadi juru taktik Barcelona yang baru. Ketika ditanya mengenai situasi itu, begini jawaban legenda hidup Barcelona itu, "Kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan." Buka Xavi kepada laman resmi FIFA. Xavi mengaku bahwa ia ingin sekali melatih Barcelona, namun ia masih menghormati Koeman selaku pelatih sah Barcelona saat ini. "Saya tidak mau berbohong. Saya memang ingin menjadi pelatih Barcelona dan saya sudah mengatakan itu berulang kali. Namun saya selalu menghormati pelatih mereka saat ini. Saya mendoakan yang terbaik untuknya." Xavi juga mengklaim bahwa sejauh ini ia masih sangat bahagia melatih Al-Sadd. Ia menilai klub Qatar itu adalah wadah yang tepat baginya untuk belajar. "Sekarang saya masih bekerja untuk Al-Sadd dan sejauh ini karir saya sangat baik di sini. Saya berada di klub terbesar di Asia dan juga di Qatar. Klub ini adalah klub terbaik di Qatar," ujarnya. Ketika Barcelona lewatkan peluang beli Mbappe seharga 16 juta euro dan pilih Dembele. Kylian Mbappe baru saja memberikan rasa sakit yang dalam kepada Barcelona. Padahal di masa lalu Barcelona punya kans untuk membeli Mbappe dengan harga yang sangat murah. Mbappe menorehkan rasa sakit pada Barcelona pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Junior Minguella, seorang agen pemain sekaligus anak petinggi Barcelona Josep Maria Minguella, punya cerita menarik tentang Kylian Mbappe. Dia mengklaim Barcelona punya kans besar untuk membeli Mbappe. Ketika itu Mbappe sudah tampil di tim senior AS Monaco, tapi belum menonjol. Sedangkan pihak Barcelona sudah tahu bahwa Neymar akan pindah ke PSG pada akhir musim 2016-2017. "Saya bisa mengkonfirmasi kabar itu," ucap Minguella kepada Cadena COPE. Cerita itu sepenuhnya benar. "Ayah saya tahu bahwa Neymar punya kesepakatan dengan PSG dan dia akan pindah." Direktur Barcelona tidak tahu atau tidak percaya. Mereka tidak mengambil langkah apapun sebelum Neymar pergi. Lalu ketika Neymar pergi, staf dan presiden ragu siapa yang akan dibeli. Mereka mengira Ousmane Dembele lebih cocok untuk Barcelona daripada Mbappe. Imbu Minguella. Kylian Mbappe mencetak 15 gol pada musim 2016-2017 dari 29 laga di lig pertama. Ketika itu dia sudah menjadi bidikan banyak klub. Namun Barcelona ragu dengan kualitas yang kini menjadi pilar timnas Prancis itu. Bahkan ada mengatakan Mbappe adalah hantu yang tidak mencapai apa-apa. "Kami memiliki kesepakatan dengan nilai 130 juta euro ditambah 25 juta dalam bentuk bonus untuk Dembele. Mbappe bisa didapatkan dengan harga 10-16 juta euro bersih," tutup Minguella.